Selanjutnya pertarungan berlanjut, salah satu murid yang gak sabaran kayak mama ngantri minyak gratis. Dia langsung menuju arena pertarungan. Dan setelah itu lawannya tiba, yang tidak lain, jangan panggil aku anak kecil paman, adalah Jian si bocil kematian BTTH. Murid baru yang hanya bisa tertawa konyol melihat lawannya hanyalah anak kecil. Di saat dia tertawa kayak lihat teman lagi jatuh dari motor, para penonton pun takut sama bocil kematian kita. Hanya dia diam dan tertawa melihat murid baru yang akan dibuat sate jadi sate keliling. Lanjut pertarungan, murid baru lalu berkata, "Hei anak kecil, menyerah saja. Aku tidak tega mengajarmu." Jian hanya berkata, "Kamu nenyek." Setelah mendengar perkataan Jian, dia menyadari ada sesuatu hal yang aneh. Murid baru melihat para penonton yang sangat ketakutan kayak lihat hantu yang lagi pacaran di sekolah. Lalu ketua pertama maju yang menandakan pertarungan akan segera dimulai. Jian yang gak sabaran pengen mengeprek anak bau bawang di depannya lalu berkata, "Cepet pak, aku wis gak sabaran iki." Melihat musuh di depannya yang asal cepat-cepat, dia pun hanya bisa terkejut melongo-melongo dan berpikir, siapa anak ini? Tidak lama setelah itu pertarungan dimulai. Murid baru yang mendengar bakal dikeprek, dia pun langsung melancarkan serangan. Tapi sayang lagi apa, serangan tersebut mampu ditahan Jian bahkan hanya dengan menggunakan tangannya saja. Dan kemudian menghantam murid baru seperti membuang sampah sembarangan. Dengan satu hantaman murid itu pun langsung meninggoy. Tersungkur, minta tolong tapi sayang nggak ada yang nolong. Kemudian Jian langsung nyamperin Xiaoyan dengan terburu-buru kayak minta foto sama idola. Lalu berkata, pertarungan kompetisi ini sangat membosankan, tidak ada lawan yang menarik. Setelah itu Lin Suya menghampiri Xiaoyan berharap mau collab. Lin Suya tidak menyangka Xiaoyan PDKT sama Jian karena Jian terkenal sebagai seseorang yang sulit didekati ataupun berteman. Jian yang tak terima Lin Suya kabur dari pertarungan sebelumnya pun bertanya-tanya, "Kenapa kamu kabur pada saat final?" Karena di kompetisi sebelumnya Lin Suya malah menyerah. Lin Suya menegaskan pada saat itu dia ada janji sama doi, jadi Jian tidak punya kesempatan untuk mempermalukannya. Jian terlihat kesal, lalu dia meninggalkan mereka. Lin Suya lalu berkata pada Xiaoyan untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada Jian, si bocil kematian BTTH. Di benak Xiaoyan, ia menyatakan ternyata Lin Suya maupun Liu Qing ternyata tidak berdaya di hadapan Jian. Setelah itu kompetisi pertarungan kedua Akademi Dalam dimulai. Sekarang para murid terkuat di Akademi Dalam, mereka bertarung sangatlah sengit untuk memperebutkan top 10 besar strong ranking. Karena jika masuk 10 besar maka akan diperbolehkan untuk berlatih di pelatihan menaraki tingkat 1, yang membuat semua murid yang bertarung mengeluarkan semua kemampuan untuk dapat diperbolehkan masuk. Cerita lalu berpindah pada Xiaoyan. Akhirnya pertarungan yang ditunggu-tunggu kayak mamang tukang bakso akhirnya dimulai. Ternyata Xiaoyan harus bertarung kembali pada Bai Cheng, si botak kematian dari klan. Dia pun sangat senang seperti cintanya diterima karena dirinya ingin membalaskan dendam pada Xiaoyan atas semua yang dilakukannya sebelumnya. Bai Cheng yang namanya udah dipanggil-panggil kayak dipanggil emak suruh ke warung nurut aja, langsung menuju ke arena. Dia berkata pada pertarungan ini, "Aku akan membalaskan dendamku." Waduh Bai Cheng. Xiaoyan yang mendengarkannya hanya tertawa tipis-tipis karena merasa diremehkan perkataannya. Lalu pertarungan pun dimulai. Bai Cheng yang sangat marah seperti diselingkuhi doi, dia pun membalaskan dendam dengan menyerang Xiaoyan terlebih dahulu dengan menggunakan tombak keris petirnya. Lalu mereka berdua babu hantam kayak robot adu-adu melawan Boy. Walaupun kekuatan Bai Cheng sudah meningkat, tapi ini adalah Lord Xiaoyan yang memiliki seorang penjaga bukan kaleng-kaleng. Di sela-sela pertarungan mereka berdua lalu dipersaksikan oleh Lin Suya yang melihat pertarungan ini. Dia pun juga menyadari bahwa kekuatan Bai Cheng sudah jauh lebih meningkat dari dulu. Para penonton yang melihat Xiaoyan terpojok pun merasa Xiaoyan kali ini bakal meninggoy. Walaupun level mereka sangat berbeda, tapi Lin Suya tetap yakin bahwa Xiaoyan yang akan memenangkan pertarungan kali ini dengan begitu epik. Alasan tersebut karena Lin Suya mengetahui kartu-kartu yang sangat membagongkan yang Xiaoyan masih tersimpan. Han Yue yang juga merasa yakin, ia pun berkata kepada Lin Suya, "Kita sama, apakah kita jodoh?" Waduh, mungkin ini bakal ada yang cinglok nih. Alasan Han Yue juga didasari karena Xiaoyan yang sudah meningkatkan kekuatan levelnya. Ditambah lagi Xiaoyan yang memiliki kecepatan yang enggak ngotak. Bahkan para murid di Akademi Dalam pun tidak ada yang bisa menandingi kecepatan Xiaoyan. Lin Suya menambahkan jika Bai Cheng kali ini kalah sudah dipastikan selamanya di tingkat doling. Kembali ke pertarungan Xiaoyan vs si botak Bai Cheng. Akibat pertarungan di area pertarungan dicemari aura keduanya. Para penonton yang melihatnya cuma bisa melongo seperti main FF tapi dia udah mati.
Merasakan kekuatan Bai Cheng yang sudah meningkat, lalu Xiaoyan menggunakan teknik 3000 kilat yang membuat Bai Cheng kesulitan menghadapi Xiaoyan karena kecepatan Xiaoyan kali ini lebih cepat dari orang-orang yang dikejar ibu-ibu gemoy. Setelah beberapa saat, Xiaoyan lagi-lagi meningkatkan kekuatan pedang penggarisnya yang ganas. Bai Cheng yang melihat Xiaoyan terlalu bersemangat mengalahkannya, dirinya pun menjadi sangatlah emosi karena dirinya tidak ingin dikalahkan oleh orang yang sama kedua kalinya. Bahkan Bai Cheng kali ini memperkuat tombak keris petirnya. Bai Cheng langsung menghantam tubuh Xiaoyan yang jika serangan itu berhasil, sudah dapat dipastikan tubuh Xiaoyan akan langsung hangus ataupun meninggoy. Para tetua yang melihatnya dari serangan Bai Cheng yang memiliki aura membunuh sontak membuat tetua pertama khawatir. Lalu pertarungan berlanjut. Xiaoyan yang melihat serangan tombak keris petir milik Bai Cheng hanya cuma bisa menghindar seperti dikejar-kejar sama ibu kos suruh bayar kos. Malah Bai Cheng pun yang melihatnya cuma cukup tersenyum dan memperingati Xiaoyan bahwa sekali ini serangan tombaknya ini akan bisa menghancurkannya. Waduh, Bai Cheng mode OP nih. Dengan diselimuti aura tubuhnya, Bai Cheng menyerang Xiaoyan secara bertubi-tubi. Bai Cheng mengeluarkan salah satu teknik kematiannya dengan merubah douyinya yang awalnya oranye menjadi putih keabu-abu. Lalu douyinya tersebut disalurkan ke dalam tombak keris petirnya untuk menghajar Xiaoyan. Xiaoyan yang menyadari bahwa Bai Cheng mengeluarkan teknik emak-emak suka nawar, dia langsung mengeluarkan douyi untuk menjadi perisai di tubuhnya. Setelah itu kita diperlihatkan Bai Cheng yang sudah bersiap menyerang Xiaoyan dengan menggunakan tombak keris petir. Anjay, tombak keris petir. Tombak keris petir yang sudah dialiri donghua yang menjadikan tombak Bai Cheng itu menjadi lebih kuat. Dengan cepat Bai Cheng langsung menghembuskan tombaknya seperti lari ke kelas karena udah telat. Langsung ke tubuh Xiaoyan yang dan meledakkan dari kedua aura yang sangat mengerikan itu pun tercipta. Para penonton pun hanya bisa tebak-tebak buah manggis siapa yang akan mati. Lalu cerita berpindah kepada Yoseng. Dia berharap Xiaoyan yang mati terkena serangan itu. Namun sangat berbeda dengan Liu Qi. Dia berharap Xiaoyan masih hidup dan mengalahkan Bai Cheng. Karena di dalam hatinya ia ingin berhadapan dengan Xiaoyan. Di sisi lain, Han Yue, Lin Suya, dan Yan Hao hanya bisa terdiam setelah melihat Bai Cheng mengeluarkan teknik kematiannya itu. Namun, dalam kumpulan asap diperlihatkan Xiaoyan menggunakan api surgawi yang ada dalam tubuhnya, menandakan Xiaoyan yang baik-baik saja. Melihat Bai Cheng membuat Xiaoyan menjadi marah. Aura yang sangat mengerikan meledak dalam tubuhnya. Di sisi lain, Bai Cheng yang melihat Xiaoyan yang selamat lagi-lagi menyerang Xiaoyan dengan menggunakan tombak keris petirnya. Namun ketika tombak itu hendak mendarat di dalam tubuhnya, tiba-tiba tombak Bai Cheng hancur akibat aura dari api surgawi. Bai Cheng yang menyadari aura pembunuh Xiaoyan pun ketar-ketir, tubuhnya gemetar, tangannya pun mati rasa. Setelah Bai Cheng lengah, Xiaoyan pun langsung menghajar Bai Cheng dan membuat Bai Cheng pun kalah kedua kalinya. Lalu tetua pertama mengakhiri kompetisi dalam hari ini dan melanjutkannya di esok hari. Setelah pertarungan selesai, Xiaoyan yang langsung beristirahatkan tubuhnya untuk pertarungan esok hari. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Pertarungan kedua Akademi Dalam telah dimulai. Pada kompetisi ini hanyalah tinggal orang-orang terkuat saja. Di pertarungan pertama ini kita akan diperlihatkan Lin Suya bertarung kembali melawan salah satu murid terkuat di Akademi Dalam. Namun Lin Suya tidak takut dan gentar sedikitpun kecuali melawan Jian. Dan pertarungan pun dimulai dan benar saja Lin Suya pun menang dengan cukup mudah. Xiaoyan yang kagum melihat kekuatan dari Lin Suya pun hanya tersenyum. Singkat cerita, pertarungan Lin Suya selesai. Kemudian tetua pertama pun memanggil petarung lainnya yang tidak lain adalah Liu Qi. Setelah itu Liu Qi menuju arena pertarungan. Douyi-nya yang mengerikan membungkus tubuhnya yang menandakan salah satu orang terkuat telah datang di arena dan pertarungan pun dimulai. Ternyata Liu Qi melawan salah satu murid dari Strong Ranking. Dalam pertarungan Xiaoyan menyaksikan sendiri pun betapa kuatnya Liu Qi, aura yang mengerikan dan menyadari salah satu rintangan musuh terkuat di Akademi Dalam. Benar saja Liu Qi memanglah terkuat, salah satu manusia terkuat selain Jian. Dalam pertarungan singkatnya itu pun Liu Qi menang dengan cukup mudah.